Saya sangat terharu dalam pujian ini. Kalau kita ada hari ini, itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Banyak orang tidak dapat melewatinya, tapi kalau saudara dapat melewatinya, bersyukurlah. Engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 dan ke-14. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama saja. Ayat ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi kita mau lebih dalam lagi mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, ulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Siapa yang tidak kenal cerita tentang janda di Sarfat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat ini adalah seorang janda yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi dia bisa menjadi sebuah momen yang luar biasa di dalam Alkitab ini. Tertulis di Alkitab ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang belum mengenal Tuhan, dia bisa ada tertulis di dalam Alkitab yang saudara dan saya percaya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada zaman itu, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat melukai hati Tuhan, di mana banyak penyembahan berhala, menyembah dewa Baal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu Tuhan menghukum mereka dengan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Kenapa dihukum oleh Tuhan? Karena bangsa ini sudah memalingkan mukanya kepada dewa Baal atau penyembahan berhala. Saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab, di mana raja ini bukan raja yang takut akan Tuhan. Bahkan dia menikah dengan Isabel yang dikatakan ratu penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat marah. Walaupun bangsa Israel adalah umat yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan marah. Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang mengalihkan mukanya daripada Tuhan, lebih mempercayai yang lain daripada Tuhan. Allah kita ini Allah yang cemburu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gimana sih kalau cemburu? Kita mau lihat ayatnya dulu. Bagaimana Tuhan kita yang sebenarnya? Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Haleluya. Jadi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini adalah Allah yang cemburu. Jadi jangan coba-coba saudara dan saya membuat Tuhan kita menjadi cemburu. Cemburu itu bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempunyai
seorang yang dikasih, yang kita kasih, contohnya itu istri atau suami atau kekasih, kalau dia lebih memperhatikan orang lain, atau kalau wanita dia memperhatikan pria lain, kalau pria memperhatikan wanita lain daripada orang yang seharusnya diperhatikan, pasti kita akan cemburu. Pasti. Siapa yang tidak cemburu kalau suaminya menirik cewek lain? Siapa yang tidak cemburu kalau punya kekasih dan kekasihnya memperhatikan yang lain? Pasti cemburu. Panas hatinya. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara dan saya berpaling kepada yang lain. Tuhan mau saudara dan saya ini terus ada di dalam dirinya, di dalam Dia. Jadi bangsa Israel saat itu sedang melakukan kesalahan besar. Maka Tuhan menghukum mereka melalui Nabi Elia. Doanya Nabi Elia, 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan 3,5 tahun. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Haleluya. Elia itu juga manusia biasa seperti saudara dan saya. Hanya bedanya Elia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa Elia untuk tidak turun hujan 3,5 tahun dikabulkan Tuhan karena melihat pemberontakan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang berpikir, apa mungkin ya doa saya dikabulkan? Lihatlah Elia, dia manusia biasa seperti saudara dan saya, bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu terjadi pada hidup saudara dan saya hanya karena saudara memalingkan mukanya daripada Tuhan, mementingkan diri sendiri daripada untuk mengutamakan Tuhan. Tuhan kan gak nuntut banyak. Tuhan maunya saudara itu bersekutu dengan Dia, mengasihi Dia. Emang tuntutan Tuhan apa? Masa iya sih hanya 1 minggu 1 kali kita beribadah saja tidak bisa, dan bukan 1 kali, paling 2 jam sama perjalanan 3 jam. Tetapi kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Kita lebih fokus kepada kepentingan kita, kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita. Ingat satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, apabila engkau tidak mengutamakan Tuhan, itu sia-sia adanya. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalaupun engkau mendapatkan apa-apa, seperti kantong bolong yang akan terus habis keluar dan tidak ada yang tersimpan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat siang hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, jangan pernah membuat Tuhan menjadi cemburu karena engkau lebih mengutamakan hal yang lain daripada Tuhan. Kalau hari ini, kalau saat ini saudara dan saya masih bisa menghirup udara segar yang diberikan Tuhan secara gratis, ingat saya katakan gratis, seharusnya saudara bersyukur. Seharusnya Anda datang beribadah memuji Tuhan, karena nafas yang diberikan Tuhan itu sangat berharga sekali. Ada seorang presiden direktur sebuah bank di luar negeri, kaya raya namanya presiden direktur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hartanya berlimpah. Dia baru pulang dari Italia ke negaranya. Ternyata ketika di Italia dia tertular dengan COVID.
19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, direktur ini tidak tertolong dan mati. Ada seorang putrinya menulis di sebuah Instagram, di medsos. Dia katakan, "Bapakku orang yang sangat kaya raya, apapun bisa dibelinya. Tetapi di saat-saat terakhir, untuk mengambil sesuatu yang tidak dibeli gratis, tetapi dia tidak dapat mengambilnya." Saudara tahu maksudnya? Ketika bapaknya mau mengakhiri hidupnya untuk mengambil udara segar ini yang diberikan gratis oleh Tuhan ini, dia tidak mampu. Padahal gratis, padahal dia punya semuanya. Tapi bapaknya pergi dan dia katakan, apalah artinya uang dan harta yang dimiliki oleh bapakku segini banyak ini, ternyata untuk menghirup udara yang diberikan Tuhan gratis saja, dia tidak mampu mengambilnya. Saudaraku yang dikasihi, ini adalah satu gambaran dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya masih mampu menghirup udara segar ini, saudara dan saya harusnya bersyukur. Saudara dan saya harusnya datang memuji Tuhan. Karena kalau nafas ini sudah tidak dapat diberikan lagi kepada saudara dan saya, tidak ada kesempatan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seseorang anggota TNI Angkatan Udara, dulu bukan orang Kristen, tapi ketika dia ditangkap orang Kristen, rohnya ketika dia sedang berdoa, rohnya diangkat oleh Tuhan. Jadi dia seperti mati suri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diperlihatkan? Diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, dan diperlihatkan tempat penghakiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia dengar suara-suara yang sangat mengerikan, menjerit, menangis. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan, tolonglah saya. Dan seorang ini berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak mengampuni mereka? Kasihan mereka menderita. Apa jawab Tuhan? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena pertobatan itu hanya diberikan pada saat engkau masih hidup. Pengampunan itu diberikan pada saat engkau hidup, bukan ketika engkau sudah mati. Oleh karena itu pergunakan waktumu sebaik-baiknya ketika engkau masih hidup. Bangsa Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Maka dia harus mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Namanya kekeringan, kita aja setahun tidak hujan. Aduh, tanah bersih, gak ada lagi tanaman yang tumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu, lihatlah, ada perbedaan. Elia yang takut akan Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Elia diungsikan di tepi sungai Kerit. Kalau sebelumnya saudara membaca ayat ini, dia minum dari air sungai Kerit itu, dan makanannya dikirim oleh burung gagak. Bayangkan saja, burung gagak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, burung gagak itu lambang kematian, lambang malapetaka, sehingga orang gak suka kalau dengar burung gagak. Jangan-jangan ada yang mau mati ya. Kalau dengar wah kan suaranya begitu ya, orang serang. Karena itu bisa identik dengan magic, itu burung gagak. Tetapi Tuhan
dan daging kepada Elia yang saat ini sedang bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ada pemeliharaan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Burung gagak yang dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang buruk, ternyata bisa mengirimkan berkat kepada anak Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut apabila engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lihatlah Elia dipelihara oleh Tuhan dalam situasi yang sangat paceklik. Namanya paceklik ya kalau tidak ada air, tanaman tidak tumbuh, tetapi Tuhan tetap pelihara. Demikian juga saat pandemi yang terus masih berjalan, ya kan? Banyak orang yang sudah menyerah. Ada yang berkata, aku mau ke Jawa, aku mau pulang kampung, aku mau kemana untuk menghindari. Mana ada, orang namanya pandemi global di kampung pun juga ada. Orang kampung pun juga susahnya. Kemanapun engkau pergi, bila mana engkau tidak bersama dengan Tuhan, kalau engkau tidak takut akan Tuhan, kau akan menjadi orang gagal. Bertahanlah, setialah, kasihilah Tuhan Allah. Itu adalah janji Tuhan. Jadi saudara dan saya harus lihat contoh Elia. Dia manusia biasa seperti saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi beberapa waktu kemudian sungai Kerit itu juga kering, namanya juga tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Maka Tuhan berkata kepada Elia di 1 Raja-Raja pasal 17 yang ayat ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Ketika sungai Kerit kering, maka Elia disuruh ke Sarfat, wilayah Sidon. Itu bukan wilayah Israel, saudaraku. Jadi Sarfat, wilayah Sidon itu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Ya, bahkan Ratu Isabel itu berasal dari Sidon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kok tidak menyuruh ke wilayah Israel yang di sana mungkin masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi justru Tuhan menyuruh ke Sidon, ke Sarfat. Kita lihat ayatnya, Lukas 4 ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Haleluya. Tuhan tidak menyuruh Elia pergi kepada orang sebangsanya yang mungkin mereka masih ada orang yang takut akan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan menyuruh Elia justru pergi ke Sarfat yang wilayah Sidon yang dikatakan terkenal dengan penyembahan berhalanya. Dan logikanya, kalau Tuhan menyuruh pergi ke Sarfat, ke seorang janda, kalau secara logika manusia harusnya kalau Tuhan nyuruh ke janda kaya dong, namanya mau memberi makan, ya kan? Harusnya ke janda kaya yang dapat memberi makan, memfasilitasi Elia. Ternyata bukan. Tuhan tidak mengirim Elia ke janda kaya, tetapi justru ke janda miskin yang tidak punya apa-apa. Mengapa? Mengapa Tuhan justru menyuruh Elia ke tempat janda miskin yang tidak sebangsanya? Saudaraku, ada maksud Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada janda ini yang sudah tidak mempunyai pengharapan. Janda itu pasti susah, ya kan? Namanya dia harus berjuang sendiri. Miskin lagi, tidak punya apa-apa. Saudaraku yang dikasihi
Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan di dalam hidupnya, justru Tuhan datang ke sana. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang di luar pikiran manusia. Kenapa mesti harus ada di Sarfat? Bukankah janda di Israel juga banyak? Tuhan juga ingin menunjukkan kepada bangsa lain, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Maka dia memilih janda di Sarfat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah saat siang hari. Dia ingin memperkenalkan diri kepada bangsa lain. Melalui janda di Sarfat ini, banyak orang akan dimenangkan di daerah itu. Karena apa? Karena janda ini pasti bercerita dong, ya, pada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada keluarga, apa yang dialaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 10 mengatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesampai di pintu gerbang Sarfat, Elia melihat seorang janda miskin. Kenapa saya katakan miskin? Orang dia ngumpulin kayu api untuk memasak di rumahnya. Saudaraku, apa yang dikatakan Elia? Dia berkata, di sini dikatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Elia ini kan gak kenal si janda ini, dan janda ini juga tidak kenal si Elia kan. Tapi Elia minta air minum. Cara logikanya, kalau lihat situasi dan kondisi yang paceklik seperti itu, seharusnya janda ini bisa dong menolak. Enak aja lu, air aja susah, ya kan? Air aja susah, dimana-mana kering, untuk mendapatkan air itu gak gampang. Tapi lihatlah janda ini, dia tidak peduli hal itu. Dia langsung berusaha untuk mengambil air buat Eli. Ini adalah satu catatan di mata Tuhan. Ternyata janda yang tidak kenal Tuhan ini mempunyai kasih di dalam dirinya. Dia mau berbagi di dalam kekurangannya kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mudah loh. Kalau kita tidak punya air, terus banyak orang minta air, gimana? Pasti kita kan paling tidak bersungut-sungut kan. Aduh, nyari air aja, aku harus berjalan berkilo-kilo. Kamu datang-datang gak kenal, tiba-tiba minta air minum. Tapi janda itu tidak menjawab apa-apa. Dia pergi untuk mengambil air minum buat Eli. Tetapi janda itu baru saja mau pergi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baru janda itu mau berjalan. Di ayat ke-11 kita baca. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Haleluya. Seolah-olah kalau dari cerita ayat ini, kalau orang yang tidak ngerti maksud Tuhan, Elia ini kok marah banget sih. Udah minta air minum, minta roti lagi, kenal juga kagak. Kalau mungkin hidup sedang tidak mengalami masalah paceklik, mungkin gak jadi persoalan. Tetapi kan ini sedang membumi paceklik ini, dan itu dialami oleh janda ini. Janda ini tidak punya apa-apa lagi, saudaraku ini. Bahkan pengharapan untuk hidup lebih panjang juga sudah tidak punya. Kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, justru di saat seperti itulah Tuhan ingin melihat apa reaksi janda itu. Apa reaksinya ketika
sepotong roti yang dia sendiri tidak punya. Kita lihat, saudaraku ya, kita lihat ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Haleluya. Tidak ada pengharapan janda ini. Maka dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti kan dia bukan orang percaya. Dia mengatakan kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ingin meyakinkan Elia bahwa keberadaannya benar-benar keberadaan yang tidak memungkinkan untuk memberi. Saudaraku yang dikasih itu, dia katakan kepada Elia, mana mungkin aku dapat memberi kamu roti? Aku saja tidak punya apa-apa. Aku hanya mempunyai tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku mau memasaknya dan aku makan bersama anakku dan kemudian aku akan mati. Tidak ada pengharapan janda ini untuk hidupnya lebih panjang lagi karena tidak mempunyai sumber. Tidak ada yang diharapkan. Bukankah situasi saat ini banyak sekali orang yang sudah hampir menyerah? Tapi sayangnya mereka tidak tiru janda di Zarfat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan untuk hidup. Tapi Elia berkata, ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Coba, jangan takut. Bagaimana mungkin gak takut? Orang hanya tepung segenggam dan minyak sedikit yang dimiliki janda itu. Mau diminta lagi sama Eli. Tapi janda ini mau mendengar apa yang dikatakan oleh Eli. Di sini dikatakan, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Haleluya. Satu pilihan yang sangat sulit yang harus dikerjakan oleh janda ini. Dia sudah tidak punya apa-apa, tapi Elia menuntut dan mengatakan, buat lebih dahulu bagiku. Lah kalau sudah dibuat-buat Elia, gak ada lagi sama mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita dituntut untuk memberi lebih dahulu supaya kita dapat menerima yang dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Kalau mungkin saya ingin sampaikan dari sedikit berita. Abang Nia, Bapak Gembala, bapaknya Lina meninggal kemarin. Sangat pedih hati saya. Saya tidak dapat memberi banyak. Walaupun saya tidak punya, tapi saya tetap memberikan apa yang saya mampu untuk mereka dapat menguburkan selayaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita dituntut oleh Tuhan lebih dahulu melakukan itu, walaupun kita tidak punya apa-apa. Tapi orang Kristen ini sekarang matematikanya tinggi, cara berhitungnya ketat, maunya kali terus yang dihitung, tapi nggak pernah dibagi. Tuhan saat siang ini mengajarkan kita, sekalipun dalam keadaan apapun kita harus berbagi. Ingat,
Janda di Sarfat ini sekali lagi saya ingatkan, bukan orang percaya, tetapi Tuhan, firman Tuhan melalui Elia mengatakan, buatlah lebih dahulu bagiku. Suatu pilihan yang sangat sulit. Tetapi janda ini mulai mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Maka dia mengambil keputusan. Dia pulang ke rumahnya dan dia ambil gandum itu, dia buat roti, lalu hidangkan kepada Elia. Dia tidak memikirkan lagi nasibnya dan nasib anaknya, tapi dia mempunyai iman. Dia punya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Elia itu akan terjadi dalam hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Elia? Ayat yang ke-14 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, janda di Sarfat ini bukan anak Tuhan, tetapi ketika Elia berbicara, dia kerjakan. Dia mendengar dan dia kerjakan apa yang diminta oleh Elia. Dia masak gandum yang ada di dalam tempayan. Tepung itu diolahnya menjadi roti dan dihidangkan kepada Elia. Seharusnya pikiran dia sudah habis, tidak ada lagi untuk dia dan anak. Tapi dia coba lagi. Tangannya masuk ke tempayan dan dilihat ada tepung lagi. Dibuat lagi, diberikanlah kepada anak. Dia pikir, aku akan mati karena tepung pasti sudah habis, sudah untuk 2 orang. Tapi dia coba lagi ambil tepung itu dan lihatlah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia kepada janda ini, tepung di dalam tempayan yang sangat sedikit itu, yang hanya cukup untuk 1-2 orang itu, dan sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kurang ketika janda ini memberi terlebih dahulu kepada Elia. Sampai pada musim hujan turun kembali. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pembelajaran bagi setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang seringkali pakai matematika dan pakai logikanya. Orang berpikir kalau memberi itu berkurang, padahal Tuhan berkata justru ketika kita memberi, Tuhan akan juga memberi kepada kita. Tangan kita ini kalau tidak memberi kan hanya kita genggam gini kan, uang itu kita pegang gini aja. Lalu kalau Tuhan mau memberi, bagaimana tangan saudara mengambilnya? Gak bisa kan, karena tangan saudara tergenggam. Tetapi ketika engkau memberi, tanganmu kan sedang terbuka. Ketika tanganmu terbuka, inilah Tuhan juga memberkati tangan. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat beruntung dan berhasil. Itu adalah janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat ini sekali lagi bukan anak Tuhan, tetapi menjadi contoh bagi setiap kita. Sebagai orang yang percaya, seharusnya kita mempunyai iman, mempunyai pengharapan. Lihatlah janda ini yang belum pernah mendengar firman, hanya sekali dia mendengarkan Elia berbicara, tetapi dia kerjakan. Imannya mulai muncul, pengharapannya bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Elia. Dan yang paling penting, janda ini memiliki kasih di dalam diri. Ada kasih di dalam diri janda ini untuk dapat berbagi di dalam kekurangannya. Lihatlah, ketika Tuhan Yesus melihat janda miskin itu memberikan persembahan, tidak seberapa persembahannya, tapi apa kata Tuhan? Aku lebih suka melihat persembahan janda miskin
sedang berkekurangan. Haleluya. Ini banyak tidak dapat dilakukan oleh orang Kristen. Mereka kikir waktu untuk Tuhan, tapi maunya diperhatikan Tuhan hidupnya. Tidak salah. Kalau kita ingin diperhatikan Tuhan, kita juga harus perhatikan Tuhan dong. Beri waktumu, beri hatimu kepada Tuhan. Ya kan? Banyak orang Kristen yang tidak peduli ibadah lagi. Mereka tidak perlu peduli lagi kepada Tuhan. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan memang bisa, tapi ingat, ya hanya sekedar hidup. Tetapi saudara tidak akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan itu pasti satu, ada jaminan Tuhan, baik di dalam hidup kita saat ini maupun kehidupan kita nanti ketika kita sudah kembali kepada Tuhan. Ingat, kita nggak tahu hari Tuhan itu kapan datangnya. Kalau di medsos sudah banyak sekali yang melihat, mendapatkan penglihatan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Banyak juga hamba-hamba Tuhan sudah diberikan penglihatan melalui mimpi, tapi lihatnya masih banyak orang Kristen yang belum bertobat, belum mau percaya kepada Tuhan, belum mengasihi Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan mendapatkan penglihatan Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya untuk membunyikan sangkakala. Kalau sangkakala berbunyi, tidak ada lagi kesempatan kita. Sudah menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala. Tapi Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga, menangis, air matanya penuh dengan darah, tubuhnya sampai berdarah. Dia katakan, jangan Bapak, jangan lakukan dulu, berikan kesempatan mereka untuk mereka bertobat terlebih dahulu, sehingga tidak sia-sia pengorbananku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhentilah sangkakala itu tidak dibunyikan karena permintaan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Apa sulitnya orang Kristen itu datang beribadah? Apa sulitnya orang Kristen itu percaya dan melakukan firman? Apa sulitnya? Gak ada yang sulit kok. Semua firman ini dapat kita kerjakan. Kalau tertulis dalam Alkitab ini, pasti saudara dan saya mampu kerjakan. Itu kalau tidak mampu tidak akan tertulis dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasihi, janda di Sarfat ini sudah menunjukkan imannya dan pengharapan dan kasihnya kepada Elia. Dan ini menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa janda ini mempunyai hati yang luar biasa. Sekalipun saat itu dia belum orang percaya, dia yakin apa yang dikerjakannya akan mendapatkan upahnya. Kita lihat ayat yang terakhir, Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Janda ini kan menabur dengan mencucurkan air mata. Gimana waktu dia membuat roti untuk Elia? Mungkin dia menangis. Apalah yang aku makan nanti kalau ini aku berikan kepada Elia. Tapi sekalipun dia sambil menangis, dia tetap memberikan. Karena apa? Elia berkata, buat dulu sama aku. Bayangkan, kalau kita tamu, terus kita mau apa yang kita minta terlebih dahulu, kita kadang-kadang dikatakan ini tamu apaan sih ini, nuntut, ya kan? Tapi ini justru dia katakan, kalau engkau mau menerima keajaiban dari Tuhan, lakukan
situasi apapun yang kau alami, sulit apapun, ingatlah cerita ini, bahwa apa yang kau miliki tidak akan pernah habis ketika engkau mengasihi dan melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kasih di dalam diri janda ini untuk mau berbagi kepada yang lain, sekalipun dia tidak punya apa-apa. Ini menjadi contoh bagi saudara dan saya, untuk kita boleh mengaplikasikan kasih kita secara nyata di lingkungan kita, di saudara kita, di sahabat kita, di teman kita. Mari lakukan supaya berkat Tuhan akan terus mengalir. Tidaklah tepung segenggam itu diambil, dimasak roti, dimakan, diambil lagi, masih ada lagi. Secara logikanya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dikerjakan. Yang penting kuncinya tergantung saudara dan saya. Maukah engkau menjadi pelaku-pelaku setiap firman yang diperintahkan Tuhan